Kita lagi mau nge-review salah satu kolam yang kita bikin, desainnya kita yang bikin, filter-filternya juga kita yang bikin, dan ini kayaknya pengalaman hidup gua dan gue pernah ngeliat ya. Kayak ini restoran, terus punya kolamnya gede, terus kolamnya bening. Yang cukup menarik sama kolam ini tuh ikannya itu banyak banget, jadi ownernya itu dari awal dah, Mas Ivo, kayaknya 1000 ekor, 2000 ekor bisa masuk gak? Dan selama 6 bulan, asal kalian tahu, kita belum maintenance. Dan akhirnya sekarang kita lagi mau menjalankan maintenance di bulan ke-6. Karena ini dia lokasi filternya. Jadi kalian bisa bayangin, ini filternya nih. Dari sana, itu sampai sini nih. Terus nanti yang tutupnya banyak ini dalam ini ada RDF. Dan kalian nanti pantengin terus aja YouTube kita. Karena ini RDF-nya gede banget, panjang RDF-nya itu hampir 3 meter. Yang utama, yang paling penting itu sebenarnya bukan di benihnya, tapi nggak boleh bau amis. Karena kalian bisa lihat ke sana, kamera geser aja. Nah itu tuh tempat meja makan, jadi nanti makannya di situ. Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Nah, mungkin kalian udah tahu ya gue di mana nih. Yang di wilayah Jakarta khususnya, kayaknya tahu nih daerah mana nih. Jadi gue sekarang lagi ada di Pik 2. Tepatnya itu ada di restoran Angke. Jadi dulu itu sempat kita bikin konten waktu ini semuanya belum jadi, masih tanah semua. Kita sempat bikin konten di sini. Dan sekarang gue lanjutin lagi bikin kontennya di sini. Mungkin udah banyak tahu juga kontennya apa. Nah, konten kita kali ini kita lagi mau nge-review salah satu kolam yang kita bikin, desainnya kita yang bikin, terus abis desain kolamnya ya, bukan desain bangunannya nih. Desain kolamnya itu kita yang bikin, terus abis itu filter-filternya juga kita yang bikin, dan ini kayaknya pengalaman hidup gua dan gue pernah ngeliat ya. Kayak ini restoran, terus punya kolamnya gede, terus kolamnya bening. Ya, ini dia, gue lagi di restoran Angke. Oke guys, jadi restoran ini tuh openingnya itu tuh sekitar bulan Oktober. Jadi udah November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Udah 6 bulan running, dan kolam ini juga sudah 6 bulan running. Dan hasilnya so far so good ya. Dan gue jelasin lagi dari awal, kolam ini tuh konsepnya itu, restoran ini konsepnya itu Chinese Garden. Jadi dia pengen ada kolam-kolamnya. Terus abis itu kolamnya juga konsepnya natural juga. Kalian bisa lihat sini kolamnya konsepnya natural semua. Ada pakai batu-batu. Dan yang bikin uniknya kolam ini itu kita pakai namanya geomembran. Jadi kolam ini tidak pakai konkrit, tidak pakai cor, tapi full pakai geomembran. Nah, untuk luasnya kolam ini itu mencapai 700 kubik. Kalau anak-anak koi pasti ngomongnya 700 ton. Nah, ini kolam itu 700 ton. Jadi ini kayaknya sih kolam paling gede yang pernah gue lihat ya untuk sebuah restoran. Dan publik siapapun bisa lihat kolam ini, hasilnya seperti apa. Dan yang cukup menarik sama kolam ini tuh ikannya itu banyak banget. Jadi ownernya itu dari awal dah, Mas Ivo, kayaknya 1000 ekor, 2000 ekor bisa masuk gak? Dicoba aja ya Pak, tapi pelan-pelan ya. Nah ini gue belum dapat update sekarang total ikan yang udah masuk berapa. Kayaknya sih 1000 sih ada ya. Jadi kolamnya itu ada dua konsep kolam. Yang di sini kolam utama, terus nanti yang di sebelah sana ada lagi kolam yang kecil. Nah kolamnya ini tuh kemarin kita di challenge sama ownernya itu yang utama, yang paling penting itu sebenarnya bukan di benihnya, tapi nggak boleh bau amis. Karena kalian bisa lihat ke sana, kamera geser aja. Nah itu tuh tempat meja makan, jadi nanti makannya di situ. Tamu-tamunya tuh makannya di situ. Jadi dia nggak boleh namanya kolamnya bau amis. Jadi kalian bisa bayangin kan, kalau kalian makannya di sana, terus kolamnya bau amis,
Nah itu tuh udah hilang mood makannya deh. Nah terus yang kedua baru tingkat kejernihannya. Nah tingkat kejernihannya itu kemarin juga si owner bilang dia mau tetap ada lumut di batu-batu. Dan dia mau kesannya seperti sungai tapi ikan masih bisa dilihat. Jadi kalau gue biasanya diskusi sama customer, itu gue pasti nanya, untuk kolam-kolam yang sebesar ini ya khususnya, tapi kalau kolam-kolam kecil, mereka udah pasti mintanya clear banget gitu kan. Cuman tapi kalau kolam-kolam konsep seperti ini, yang ini kan konsepnya natural pond, pasti gue tanya, Pak, titik beningnya itu mau sampai sejauh mana? Gitu loh, karena itu akan mempengaruhi sama konsep filternya itu sendiri. Dan dia minta ikannya bisa kelihat, jangan terlalu bening, tapi masih ada lumut-lumutnya. Karena konsepnya dia itu memang seperti itu. Jadi kalau kalian datang ke sini, kok batu-batunya banyak lumut? Karena itu permintaan dari ownernya untuk tetap terlihat natural, tapi ikannya bisa kelihatan. Nah, itu yang agak-agak puter otak kan. Karena kalau kita kasih speknya ugal-ugalan, ya bisa aja bening banget gitu. Cuma tapi ternyata ownernya nggak mau. Nah, itu yang susah tuh. Kalau gue sih mendingan dikasih spek yang gila sekalian aja gitu kan, tuh malah lebih enak. Nah, untuk filternya gue lagi nggak bisa review karena agak repot. Karena filternya itu ada di bawah tanah. Jadi nanti gue kasih lihat aja tempatnya di mana. Nah, gue nanti bakal review filternya di saat timnya Java itu lagi maintenance. Jadi ikutin terus videonya. Oke, jadi yang kalian lihat ini adalah kolam utamanya. Ini sekitar 400 atau 500 kubik, gue lupa pastinya berapa karena udah 6 bulan juga. Dan so far, ikan-ikannya juga kalian bisa lihat kan, ikannya tidak ada gelagat ikan sakit ya. Tidak ada ikan gelagat sakit, terus ikannya juga berenangnya enak, terus dilihatnya juga enak gitu. Dan yang gua di awal itu paling susah tuh gue jelasin ke pihak owner tuh kayak, Om masukin ikannya terus pelan-pelan ya, jangan banyak-banyak. Dan inilah kalau masukinnya pelan-pelan ikannya jadinya banyak yang selamat gitu. Nah terus abis itu ini gue mau jelasin sedikit, kolamnya ini tuh kedalamannya nggak terlalu dalam sih, karena kalau untuk public pond seperti ini atau kolam-kolam yang dibuka untuk umum ini, biasanya mereka ketakutannya ada anak kecil masuk atau kecemplung. Kalau kolamnya terlalu dalam itu kan terlalu beresiko ya. Jadi ini kolamnya kedalamannya cuma sekitar 50 cm. Untuk lokasi kolam ini ada di tengah-tengah. Jadi kolam ini tuh dikelilingin sama resto, sama meja makan dan koridor. Jadi kalian kalau kesini tuh bisa foto-foto kayak tadi tempat gue yang di sana, yang pas opening itu enak banget tuh kalian buat selfie, atau kalau lagi sore-sore pas lagi nggak terlalu panas, kalian bisa di situ bisa sambil ngasih makan ikan. Jadi inilah, gue seneng banget, happy banget kolam ini yang udah 6 bulan. Dan selama 6 bulan, asal kalian tahu, kita belum maintenance. Dan akhirnya sekarang kita lagi mau menjalankan maintenance di bulan ke-6. Karena seperti biasa, gue bilang lagi, mungkin teman-teman juga udah tahu, kalau lampu UV itu kan cuma bisa bertahan sekitar 6-7 bulan, maksimal di 8 bulan lah. Makanya nih, habis ini gue mau ngecek lampu UV-nya, nanti pas maintenance, terus habis itu ngecek sistem RDF-nya semua segala macem. Terus ngecek pompa-pompanya dan kelistrikannya mau gue cekin semua. Jadi kita ikutin terus videonya. Dan ini kalian bisa lihat kan, dikelilingin sama meja makan. Yang itu yang jadi terberatnya kita sih, karena kita itu harus memastikan kolam ini tidak berbau amis gitu loh. Nah sekarang gue kasih unjuk lokasi filternya, tapi filternya nggak bisa dibuka ya karena filternya itu ada di bawah tanah. Tapi nanti gue janjiin ke kalian kalau gue maintenance nanti gue stock shootin videonya. Nah dan ini dia lokasi filternya. Jadi kalian bisa bayangin ini filternya nih, dari sana itu sampai sini nih, sampai sini nih. Ini kalau nggak salah 7x8 kalau nggak salah ya, gue lupa karena udah lama banget gue nggak kesini gitu loh. Dan ini nanti kita pas maintenance itu kita buka ini semua nih. Ini ada tutup-tutupnya. Nanti tutup-tutupnya kita bukain. Dan gue mau jelasin sedikit. Untuk skema filternya di sini, itu di sini di bawah kaki gue persis. Ini nanti kita pakai untuk collecting chamber. Terus nanti yang tutupnya banyak ini dalam ini ada RDF.
Dan kalian nanti pantengin terus aja YouTube kita. Karena ini RDF-nya gede banget, panjang RDF-nya itu hampir 3 meter. Hampir 3 meter. Lebarnya itu 1,5 meter. Jadi ini RDF ini gede banget. Kalian bisa lubangnya juga segede gini nih. Jadi panjang gini dia RDF-nya. Dan setelah RDF, di sini itu kita pakai filter matte, pakai Korea filter matte. Terus habis itu di sana ya habis Neo Media. Habis di sini Neo Media, terus di sini segede ini kita bikin pompa. Jadi ruang chamber pompanya segede ini, sebesar ini kita bikin. Chamber pompanya kita bikin sebesar ini, dan terakhir di sana ada bak kuras yang untuk ngurasnya. Jadi buat kalian yang mau punya restoran atau punya tempat bermain atau bahkan mau punya mall terus mau bikin kolam, bingung filtrasinya gimana, ya kalian bisa hubungin kita langsung aja. Nanti kita bikinin kolamnya untuk kalian, filternya gimana, lokasinya filternya di mana, lokasi kolamnya di mana, kamuflasenya itu nanti kita bisa ngobrol bareng lah untuk kita diskusi enaknya gimana. Nanti kita bakal kasih yang maksimal buat kalian. Dan kalian bisa bayangin nih filternya di sini, kolamnya di sana jauh gitu kan. Dan ini adalah kolam yang pertama. Nanti sekarang kita jalan ke kolam kedua. Dan ini dia, ini kolam kedua. Jadi kolam keduanya ini sekitar 300 atau 200 kubik, gue lupa. Kedalamannya juga masih sama, sekitar 50 cm. Cuman tadi gue habis ngobrol-ngobrol sama ownernya minta airnya bisa dinaikin lagi nggak dikit. Nah mungkin nanti ini next project yang bakal kita coba cari cara gimana airnya itu bisa dinaikin dikit. Kolam yang ini sama seperti yang tadi juga konsepnya. Jadi kolam ini dibikinnya konsepnya tetap natural, lumutnya tetap masih ada, ikannya juga banyak. Gak ada perbedaan jauh sih, cuman perbedaan size saja, dan filternya dibikin terpisah karena kita memang tidak bisa connecting. Karena di tengah-tengah ini ada koridor untuk jalan, jadi emang bener-bener kolamnya dibikin terpisah dengan 2 sistem filter yang terpisah juga. Untuk ikannya mungkin di sini nggak terlalu banyak di sana ya, karena di sana itu jadi senternya banget. Jadi kalian masuk itu langsung lihat kolam segede gitu. Nah tapi kolam yang ini juga tetap kita bikin bening, tetap kita bikin gak bau amis ya, karena itu dia. Kadang-kadang kalau kita makan jangan sampai ya bau amis nih ya. Jadi kalian makan di situ tuh bisa sambil ngasih makan ikan tuh. Tuh ada apa ya Ji istilahnya Ji? Balkon. Ada balkonnya, kalian bisa pintunya dibuka, kalian bisa sambil ngasih makan ikan. Jadi ini restoran sih menurut gua keren banget, gede banget ini restorannya. Jadi kalau kalian muter-muter sampai belakang dia ada ballroomnya juga, itu gede banget sih. Sekarang kita muter ke belakang sambil lihat-lihat sama gue kasih lihat area filternya ya. Jadi kalau kalian kesini nanti tahu nih, oh di bawah kaki gue nih ada filter nih. Kita ikutin terus videonya. Nah, oke, ini menurut gue ini kalau foto kayaknya di sini paling bagus sih. Ya, tempatnya paling enak ya, kelihatan ada gazebo-gazebonya, terus habis itu kolamnya, spotnya paling enak gitu. Oke, sekarang gue kasih lihat ke kalian tempat lokasi filternya. Nah, filternya itu di depan dapur ya, depan dapur, depan toilet, depannya ballroom. Jadi kalau kalian kesini nanti kalian bisa lihat. Nah, ini collecting chambernya gue ada di sini. Ini di sini ada collecting chamber. Ini collecting chamber, di sini RDF. Terus abis itu ada Neo Media, terus abis itu lanjut lagi ini pompanya segede gini nih. Dan kenapa kolam ini tuh gue pilih pakai RDF karena untuk low maintenance, karena ini restoran. Jadi sama seperti di Orange Grove juga gue pilih pakai RDF karena kenapa? Karena di sini tidak ada yang expert tentang ikan gitu. Jadi gue memaksimalkan mungkin si owner itu perawatannya nggak terlalu jelimet, terlalu susah gitu. Karena dengan RDF itu kita bisa buang semua kotorannya segala macam. Jadi ini dia kolam di Angke Heritage yang ada di Peak 2. Itu kolamnya sekitar 700 kubik atau 700 ton. Jadi restoran ini buka setiap hari, cuman tapi kalau jam 3 sore itu dia tutup untuk istirahat sebentar, tapi nanti jam 4 atau jam 5 dia udah buka lagi, gue lupa pasti jam berapa. Jam 3 sore itu dia lagi close. Jadi ini kenapa sepi? Karena lagi close, karena karyawannya untuk istirahat dan beres-beres. Jadi kalau kalian mau bikin kolam untuk restoran, untuk
publik atau kalian misalnya punya tempat bermain, punya hotel, punya villa, itu kalian bisa langsung aja kontak kita. Bahkan kalau kalian mau bikin di dalam mall, di luar mall gitu, kalian bisa langsung aja kontak kita, nomor teleponnya di bawah ini. Jadi buat kalian yang mau tahu seputar dunia koi, jangan lupa follow Instagram kita juga, ada di Java Press Aquatic kalau itu yang general, terus ada di Java Koi Playground. Dan sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.